Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, ada satu hal yang mungkin tidak perlu kita sampaikan panjang lebar gitu ya, karena kita tahu hasil kemarin malam membuat kita rada handel dan lalulus hari ini gitu ya. Namun ya ini juga tidak perlu menghentikan asa kita, karena asa itu masih ada, harapan itu masih ada teman-teman untuk Persib Bandung lolos ke fase berikutnya gitu ya. Jadi ya jangan terlalu disesali, walaupun bukan hanya kita sebagai Boboto, sebagai supporter dan sebagai satu pendukung garis keras gitu ya untuk Persib Bandung, tapi percayalah di sini official, tim pelatih, seluruh pemain itu sangat menyesal sekali tidak memberikan satu penampilan atau permainan yang terbaik tadi malam gitu ya. Dan memang di sini Bojan Hodak sudah mewanti-wanti, dan ada beberapa kata-kata yang ini sebetulnya bukan wadul lagi, tapi sudah benar gitu ya. Bojan Hodak menahan emosi. Ini info dari locker room atau dari ruang ganti teman-teman, yang mana Bojan tidak main-main dengan pernyataannya di konferensi pers semalam gitu ya. Yang pertama, Bojan mengatakan bahwa seharusnya saya kan sudah mengatakan katanya sebelumnya kepada pemain Persib ini sebelum pertandingan bahwa Lion City akan memainkan long ball atau ya umpan-umpan panjang, tapi garis pertahanan kita terlalu tinggi katanya. Nah inilah harusnya mereka, lini pertahanan, maksudnya kita tahu lini pertahanan ada siapa aja, ada Matrikadi dan juga ada Julio Cesar, ada juga Putros di situ gitu ya, yang mana mereka terlalu tinggi untuk lini pertahanannya sehingga ada error dan ada kesalahan. Jadi harusnya mereka tahu gitu ya, itu kesalahan siapa dan apa yang mereka lakukan, mereka seharusnya menyadari itu, kata Bojan Hodak gitu ya. Walaupun ya dengan nada santai, tapi terlihat sangat emosi terhadap lini pertahanan. Memang tidak adanya Barba ini Bojan berkali-kali memuji Barba tuh ya bukan tanpa alasan teman-teman. Jadi Barba adalah sosok pemimpin di lini pertahanan, dan juga ya kalau Matrikadi beberapa kali, bukan di laga tadi malam saja gitu ya, ada beberapa error, bahkan sebelumnya juga gol bunuh diri gitu ya, melakukan gol bunuh diri. Nah mungkin tidak ada sosok pemimpin di lini belakang, sehingga ya mungkin agak sedikit ada human error lah di situ. Tapi ya sudah, karena hasilnya sudah keluar, kita juga tidak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya teman-teman. Dan ada beberapa fakta yang lain di sini. Bojan pun mengatakan bahwa ya saya tidak senang dengan hasil ini gitu ya, dan memang saya juga tidak senang dengan pemain pengganti yang dimasukkan di babak kedua, dan sebagian dari mereka tidak akan bermain lagi di Persib Bandung. Nah, kita coba ambil benang birunya teman-teman. Beberapa pemain yang saya masukkan di babak kedua, ya beberapa dari mereka tidak akan bermain lagi untuk Persib Bandung. Katanya maksudnya dalam jangka waktu tercepat adalah di putaran kedua gitu ya, atau di bulan Januari sudah dibuka untuk proses transfer putaran kedua. Nah ini mungkin ada beberapa kejutan di situ yang akan dilakukan oleh Persib Bandung. Ada manuver-manuver khusus lah. Apakah benar beberapa pemain yang kemarin sempat diisukan akan ke Persib gitu ya, ini ya lebih menguatkan lagi, karena Bojan Hodak biasanya yang bisa menutupi kekecewaan, tapi tadi malam sepertinya meluapkan semuanya ya, karena ya gimana kitanya sajengkal deh kita lolos 16 besar, tapi harus tertunda dengan menjadi beban tersendiri. Harusnya Persib Bandung nggak ada beban kemarin malam gitu ya, tapi sekarang malah jadi beban karena kita harus menentukan hidup dan mati di GBLA teman-teman, walaupun menjadi pemuncak klasmen gitu ya. Karena ada beberapa fakta lagi yang mana pemain yang dimasukkan oleh Bojan Hodak di babak kedua ini teman-teman bisa perhatikan. Yang pertama ini ada Sadi Ramdhani, lalu juga ada Luciano Guaicocha, ada Lucho, lalu juga ada William Marsilio, ada
Federico Barba gitu ya. Lalu di sini juga mungkin ada yang terakhir favorit teman-teman bobotoh, ada Ramon Tankyu. Jadi 5 pemain ini kira-kira siapa yang disebutkan oleh Bojan Hodak? Karena lebih dari satu loh, karena di situ bahasanya beberapa pemain tidak akan bermain lagi untuk Persib Bandung karena level mereka bukan ada di level Asia. Jadi hanya level Piala Liga sajalah, liga domestik gitu ya. Jadi bukan di level Asia. Karena di level Asia itu kita tidak bisa menganggap remeh kesalahan di lini belakang, pasti hukumannya gol. Dan kalau tidak bisa di hasil akhirnya tidak maksimal, itu juga kita pasti kalah karena tidak akan mencetak gol juga. Jadi Bojan Hodak menyesalkan beberapa finishing terakhir itu tidak memuaskan katanya. Nah, ini kata-kata finishing terakhir ini siapa lagi kalau bukan tertuju ke striker gitu ya. Saya bilang kemarin malam kan untuk Andrew Jung dan juga William Barros ini bermain sangat baik segitu. Jadi mereka sudah duet sehati lah. Mereka selalu sudah tahu gitu ya apa yang harus mereka lakukan. Tinggal Ramon Tankyu dan juga ada William Marsilio di sini yang memang menjadi sorotan gitu ya di lini depan kemarin. Jadi ya mungkin apakah mereka berdua atau ada Goicoechea juga, tapi ya Goicoechea kan memang yang yang diinginkan Bojan Hodak dari dulu. Apakah memang terkena reshuffle juga di putaran kedua? Kita lihat nanti teman-teman. Jadi untuk saat ini kita cooling down dulu, kita santai dulu saja. Yang jelas Bojan sudah mengeluarkan hal itu dan itu terbukti dari gerakan badannya memang bukan lagi ngeprank, tapi itu beneran akan ada satu perombakan di putaran kedua nanti teman-teman gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa fakta memang pertandingan tadi malam, diantaranya memang ada hal yang kontroversial gitu ya, dari mulai gol yang diciptakan oleh Lion City gitu ya, dan juga ada beberapa hal yang memang kesalahan murni dari pemain Persib itu sendiri teman-teman. Tapi ya sudah, kita doakan saja. Kita masih harus berjuang satu kali lagi. Bojan juga harus mengatakan bahwa masih ada laga-laga penting. Kita juga sudah pernah membahas bulan Desember sampai dengan Januari ini laga penting semua dan super sibuk Persib gitu ya, baik di Liga Domestik maupun di Liga ACL 2 teman-teman. Jadi ya jangan habis energi kita untuk menyalahkan atau mengkritisi pertandingan tadi malam. Permainan ada kalah, menang, atau draw gitu ya di babak fase grup ini. Tapi yang jelas kita masih punya harapan dan jangan padam untuk kasih supportnya kepada tim Persib Bandung. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan di sini yang memang banyak mewakili dari pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Langsung kita bahas aja biar teman-teman juga enakan gitu ya dengar jawabannya. Yang pertama, puntennya teman-teman, saya juga agak sedikit masih kuciwa sebetulnya, tapi nggak apa-apa, kita langsung bacakan saja. Kang Ari AFC ngangge sistem head to head atau napi selisih gol? Head to head. Jadi kalau Persib walaupun sekarang masih ada sebagai pemuncak klasmen, tapi sudah dipastikan harus menentukan nasibnya hingga laga terakhir menghadapi Bangkok United di GBLA tanggal 10 Desember. Kalau Bangkok katanya memang sudah lolos gitu ya teman-teman, karena dia home dan away menang atas Lion City. Jadi ya, atau ya minimal lebih bagus lah untuk hasil yang yang waktu itu laga antara Lion dan juga Bangkok United itu lebih bagus daripada Persib menghadapi Lion gitu ya. Jadi memang Bangkok walaupun posisi kedua mereka sudah katanya lolos gitu ya, sudah dipastikan ke 16 besar. Tinggal ya Persib Bandung harus menentukan masa depannya di GBLA 10 Desember menghadapi Bangkok United teman-teman. Ya inilah. Lalu pertanyaan selanjutnya, Kang, gol kedua Lion City offset nggak sih? Offset. Kalau pribadi ya, opini saya, setelah diulang-ulang, tayangan ulangnya pun offset itu. Nah, ini yang menjadikan kekurangan AFC itu tidak ada VAR. Jadi kita tidak bisa melakukan challenge. Ya sebetulnya ada penalti juga harusnya ya di babak pertama. Nah, ini tidak ada VAR, ini bermasalah teman-teman. Karena ingat, VAR itu baru digunakan oleh AFC di ACL 2 ini itu ketika masuk ke 16 besar. Jadi
fase grup itu tidak ada VAR sama sekali, masuk ke 16 besar dan sampai ke final itu akan ada VAR. Memang peraturannya sudah dirancang seperti itu, tapi ya memang banyak merugikan ya di fase grup ini, justru fase yang genting, fase yang penting gitu ya. Nah makanya ya kalau itu ada VAR saya yakin itu offside, tapi karena wasit sudah menentukan ya sudah gitu ya teman-teman, kita juga nggak bisa protes berlebihan. Lalu selanjutnya, kalau Persib lolos fase grup bakal home away juga nggak Kang sistemnya? Betul, jadi home away sampai dengan laga semifinal. Laga final hanya satu laga saja gitu ya, tidak home away, jadi langsung gugur. Jadi kalau untuk 16 besar sampai dengan semifinal itu tetap masih ada home dan away. Lalu selanjutnya, Kang Barba nahan dipaenkeun di menit terakhir nu jadi masalah mah eta. Nah, jadi gini teman-teman, Barba kan baru pulih, walaupun memang ya terlihat baik-baik saja, kita nggak pernah tahu gitu ya terhadap fisikal pemain tuh bagaimana, apalagi yang fisik di dalam gitu ya. Nah ini Bojan Hodak biasanya memainkan, bukan hanya Bojan Hodak, beberapa pelatih juga tahu untuk mengembalikan rasa percaya diri pemain, lalu juga untuk setidaknya merasakan atmosfer pertandingan lagi bagaimana. Itu pemain yang baru cedera, pemain yang baru pulih dari sakit dan lain sebagainya, itu selalu dikasih menit bermain di menit terakhir teman-teman, dan itu tidak lama. Jadi ya kenapa tidak dari awal, mungkin masih belum pulih sepenuhnya, wajar teman-teman. Jadi ya inilah yang memang beberapa pemain inti dari Lion City juga kan memang tidak bermain gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa nyalahin 1-2 pemain saja. Tapi ya Bojan Hodak sudah mengatakan bahwa banyak human error tadi malam gitu ya. Jadi walaupun Barba tidak masuk pun ya kemungkinan ya kita nggak tahu hasil akhirnya bagaimana gitu ya. Jadi ya kita tunggu sajalah. Insya Allah lah Barba udah enakeun nanti ngelawan Madura, dan selanjutnya mah sudah bisa dimainkan full gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang, apa saja skenario biar Persib lolos ke 16 besar? Skenario tuh ada 3 berarti. Jadi pada saat menghadapi Bangkok United tanggal 10 Desember di GBLA, Persib harus menang, atau Persib harus seri dengan Bangkok United, atau jika memang Persib kalah nantinya oleh Bangkok, Lion City harus draw atau kalah oleh Selangor FC gitu ya. Jadi Selangor FC harus menang atas Lion City atau menahan imbang Lion City. Jadi Persib ya kemungkinan harus menang dan juga draw menghadapi Bangkok United. Kalaupun Persib kalah, ya Lion City juga harus draw atau kalah menghadapi Selangor FC. Jadi memang namanya skenario mah kita nggak tahu yang mana yang mau dipilih, tapi yang jelas harus kuat tenaga kita memenangkan pertandingan gitu ya. Jadi lolos dengan bangga lah, lolos ke 16 besar sebagai pemuncak klasmen, sebagai ya pengumpul poin yang memang sempurna, ya hampir sempurna gitu ya, karena baru 1 kali kalah. Dan ini pun fakta teman-teman, faktanya Persib menelan kekalahan pertama di ACL 2 tadi malam, dan juga Putros yang mencetak gol perdana untuk Persib Bandung gitu ya di ajang ACL 2 tadi malam teman-teman. Mungkin ya banyak hal-hal yang tercipta sebetulnya tadi malam, yang mana juga Bojan Hodak sejarah juga sangat emosional katanya. Di ruang ganti pun beberapa pemain itu terkena arahan khusus gitu ya. Lalu selanjutnya kita bacakan beberapa teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada Kang Rahadian, lalu ada dari Bobotoh Banjarsari, Bobotoh Kudus, Bobotoh Derwati, Viking Majenang Cilacap, lalu ada dari Pak Rahmat dari Cengkareng, ada Kang Jainal di Majalengka Jatiwangi, ada dari Bobotoh Pasir Impun, Bobotoh Ciliang Sumedang, Bobotoh Kuningan Timur, Bobotoh Korsel, Kang Nanang Tiger Boy dari Tasik Manonjaya, lalu dari Bobotoh Sukasari Cikijing Majalengka, lalu dari Tanjung Wangi Cihamplas Cililin, dari Bogor Sentul, dari Bobotoh Sangkan Hurip Katapang, lalu dari Tanjung Siang Subang, lalu ada juga Kang Udin dari Cirebon, dari Bobotoh Wangkelang Cikijing, dan ada Bobotoh dari Jampang Kulon Sukabumi juga. Dan ada yang titip salam terakhir katanya dari titip salam buat Bobotoh Pasir Tarasi
Pongkor dari Kang Rian katanya. Nah, hatur nuhun buat teman-teman yang mana sudah hadir lagi gitu ya, walaupun masih ada rasa kecewa, tapi jangan tutup semangatnya untuk terus mendukung Persib Bandung sampai dengan lolos 16 besar, karena tinggal sejengkal lagi. Jangan sampai justru padam gitu ya, padamnya di GBLA. Kita gelorakan lagi untuk semangatnya di GBLA tanggal 10 Desember menghadapi Bangkok United. Tapi ya jangan lupa juga beberapa partai Liga Super kita juga harus dukung terus, terutama ya ada menghadapi Borneo di tanggal 5 Desember dan besok 30 November menghadapi Madura United, teman-teman. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.